Selamat sore, nama saya Doli Rusel Pardede. Nomor induk mahasiswa saya 4112 10 1089. Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Mata kuliah saya Mekanika Tanah 1, dengan dosen Mekanika Tanah 1 saya Bu Desiana Fidayanti Insinyur Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal UAS yang diberikan oleh Bu Desiana. Kita mulai dari soal nomor 1, bagian A. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Oke, saya akan menjawab nomor 1 bagian A ya. Bagian 1 yang A. Pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya, dam tanah, dan banyak struktur teknik lainnya, tanah yang lepas atau senggang haruslah didapatkan untuk meningkatkan berat volumenya. Pemadatan ini perlu dilakukan berfungsi sebagai meningkatkan berat volumenya atau kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya. Selanjutnya, mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan kemantapan lereng timbunan. Pada proses pemadatan tanah, kita melakukan pengujian di laboratorium dan di lapangan. Tingkat pemadatan tanah itu sendiri diukur dari berat volume kering tanah yang didapatkan. Dari pengujian laboratorium seperti uji Proctor standar, kita mendapatkan kadar air optimum yang perlu agar tanah mencapai tingkat kepadatan yang sempurna di lapangan. Pengujian di lapangan sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah pemadatan tanah sudah sesuai dengan nilai yang kita dapatkan pada pengujian laboratorium. Jadi, kedua pengujian ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, saya akan membacakan soal bagian 1 yang B. Jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Oke, saya akan menjelaskan bagian 1 yang B. Tahap-tahapannya di sini ada 7 contoh tahap-tahap untuk pengujian pemadatan tanah di laboratorium. Yang pertama, tanah didapatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 1130 PE atau 943,3 cm kubik. Yang kedua, diameter cetakan sama dengan 4 inci sama dengan 6 mm. Yang ketiga, sebuah uji percobaan laboratorium cetakan dikelam pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan jaga berbentuk silinder. Yang keempat, tanah dicampur air dengan kadar yang berbeda-beda dan kemudian didapatkan menggunakan penumbuk khusus. Yang kelima, pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan. Yang keenam, jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Yang ketujuh, berat penumbuk adalah 5,5 lb atau masanya sama dengan 2,5 kg dan tinggi jatuh sebesar 20 in atau sama dengan 304,8 in. Untuk menentukan jenis pengujian, kita harus memperhatikan kepadatan yang ingin dicapai seperti uji kepadatan ringan atau standar Proctor test atau uji kepadatan berat atau modified Proctor test. Oke, kita lanjut untuk soal bagian 1 yang C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Oke, saya akan menjawab bagian 1 yang C. Pelaksanaan pemadatan tanah. Di sini saya membagi 5 bagian, yaitu yang pertama membersihkan bahan yang akan didapatkan, yang kedua menutupi lubang dan meratakan bukit kecil yang tersebar pada lahan, yang ketiga menggilas tanah dengan alat berat, yang keempat menambahkan air pada tanah agar mencapai kadar air optimumnya, yang kelima menggilas kembali tanah agar kepadatan sempurna. Oke, kita lanjut. Nomor bagian 1 yang D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan didapatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal, telah dilakukan uji kepadatan modified Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari hasil uji kepadatan modified di lapangan di laboratorium. Berat molnya sebesar 4072 gram,
diameternya sebesar 152 mm. Untuk volume mode sama dengan 950 mm. Untuk di bagian satu yang D terdapat dua soal, yang A dan B. Oke. Untuk yang A, di sini ditanyakan gambar kufar kepadatan dan carilah berapa volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Untuk yang B, dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut atau terkait pelaksanaan dan alat. Oke, saya akan menjawab soal bagian satu yang D. Untuk soal cabangnya yang A dan B juga. Oke. Berikut adalah hasil dari contoh soal tadi ya yang di tabel. Untuk yang A yang ditanya itu kan gambar kurva kepadatan dan carilah berapa volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Berikut adalah rumusnya. Untuk volume basah dan kering, di sini kita menggunakan 5 sampel. Yang untuk sampel 1 sampai sampel 5. Untuk berat tanah basah dalam cetakan di sampel 1 ada 7663, di sampel 2 7991, di sampel 3 8213, di sampel 4 8112, di sampel 5 7912. Untuk kadar air di nomor sampel 1 di sini ada 6, sampel 2 ada 8, ada di sampel 3 ada 10, di sampel 4 ada 12, di sampel 5 ada 16. Untuk volume basah di sampel 1 ada 8,06, di sampel 2 8,39, di sampel 3 8,64, di sampel 4 8,55, di sampel 5 8,32. Untuk di volume kering, untuk nomor sampel 1 nilainya sebesar 7,0660, di sampel 2 nilainya sebesar 7,76, di sampel 3 nilainya sebesar 7,85, di sampel 4 7,63, dan di sampel 5 7,17. Berikut adalah gambar hasil dari perhitungan yang ini dan kita jadikan sebagai kurva, diagram kurva. Oke, kita lanjut untuk yang B. Kepala proyek harus menggunakan kadar air sebesar 10% karena kadar air tersebut kondisi tanah akan memperoleh kepadatan yang maksimal. Untuk kesimpulannya diperoleh berat volume keringnya maksimumnya sebesar 7,86 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 10%. Oke, kita lanjut untuk bagian 2 yang A sampai D ya. Di sini kita disuruh hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay atau A dan gambarkan diagram tegangannya. Oke, di sini saya akan menjawab bagian A dulu. Di sini sudah saya gambarkan ada dua lapisan yang kita pakai dan kedalamannya berbeda-beda. Yang di lapisan 1 ada 4,4 meter, yang di lapisan 2 ada 8 meter. Oke. Di sini kita disuruh menghitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay A dan gambar diagram tegangannya. Oke. Di sini kita menggunakan tadi kan sini kita menggunakan dua lapisan, jadi di sini kita akan menggunakan dua lapisan juga dan kedalaman yang berbeda-beda. Di sini ada 4 meter untuk di lapisan 1. Di lapisan 2 ada 12 meter. Kenapa 12? Karena dari kedalaman 4 sama 8 kita tambahin jadi 12 meter. Untuk tegangan total hasilnya sebesar 8 di lapisan 1. Untuk di lapisan 2 tegangan totalnya bernilai sebesar 21,6 mg per meter kubik. Untuk tegangan air pori di lapisan 1 kita telah tidak mendapatkan hasil karena tanah pada lapisan ini berada di atas mat. Untuk di lapisan 2 telah kita dapatkan hasil dari tegangan air pori sebesar 8 kN per meter persegi. Untuk di lapisan 1 tegangan efektifnya kita mendapatkan nilai sebesar 8 kN per meter kubik. Untuk di lapisan 2
Tekanan efektifnya kita mendapatkan nilai sebesar 13,6 kN per meter kubik, meter persegi, sorry. Dan kesimpulannya, karena tidak A berada pada lapisan kedua dan berada di kedalaman 12 meter dari permukaan tanah, maka didapatkan nilai tegangan total sebesar 21,6 mg per meter kubik. Tegangan air porinya sebesar 8 kN per meter persegi dan tegangan efektif sebesar 13,6 kN per meter persegi. Berikut adalah diagram dari kompresi bersih titik clay tadi ya. Di sini ada garis kurva. Untuk di bagian satu itu adalah hasil dari tegangan air pori. Yang kedua ini garis yang dari sini ke sampai kedua-dua itu adalah tegangan totalnya. Yang ketiga dari ujung 0 sampai ke turun sampai ke 8 itu adalah tegangan efektif. Oke, kita lanjut yang bagian B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Oke, di sini saya akan menjawab bagian B-nya. Di titik B, dan di situ dikasih tahu 1 meter pada sen naik ya. Jadi berikut adalah rumusnya. 3P sama dengan 3 kali 1,9 hasilnya sama dengan 5,7 T per meter kubik. Untuk tegangan kapiler kita hasilnya sama dengan min 1 T per meter kubik. Untuk UB nya sama dengan min 1 T per meter kubik. Untuk YB inverse sama dengan 0 kurang buka kurung minus 1 tutup kurung sama dengan 1 T meter kubik. Berikut adalah contoh dari hasil diagramnya. Untuk dari tegangan pori, tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Kita lanjut untuk bagian C. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Oke, seperti tadi juga ya, muka air tanah naik 1 meter. Untuk hasil yang ini telah saya dapatkan sebesar 21,3 T per M kubik. Untuk UA nya sebesar 9 T per meter kubik. Untuk YA inverse sebesar 12,9. Berikut adalah diagram dari hasil dari tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Oke, saya lanjut ke D. Berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Di sini saya akan memberi kesimpulan ada 2. Kapilaritas berpengaruh pada tegangan pori dan efektif. Yang kedua adalah kenaikan muka tanah berpengaruh pada ketiga tegangannya. Oke, kita lanjutkan soal bagian 3 yang A. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat minus 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti berikut ya. Ini contohnya, contoh gambarnya yang ini. Terus sudah saya dapatkan tadi gambarnya, hasilnya seperti ini. Berikut adalah untuk garis lurus ini, itu adalah namanya geopotensial. Untuk yang ini, garis yang tikung ini, itu adalah namanya garis flower. Oke. Untuk bagian B, gambar diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Ini saya sudah dapatkan di garis uplift. Terus untuk rumusnya sama dengan HA sama dengan HA sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HD sama dengan HF sama dengan HG, hasilnya sama dengan 3 meter. Itu delta H sama dengan HC per ND sama dengan 15 per 8, hasilnya sama dengan 1,875 meter. Untuk tegangan anguarnya kita di sini menggunakan OV sama dengan buah huruf HC ditambah HA. Itu adalah jumlah jaringan air yang dilewati delta H atau X YW. YW sama dengan 1 ton per meter kubik. Untuk di bagian A nya kita mencari satu-satu. Untuk di bagian A nya kita menggunakan rumus sama dengan OVA sama dengan 15 tambah 3 dikurang 1 kali 1,875 tutup kurung dikali 1, hasil sama dengan 16,125. Nah, saya akan menjelaskan nih
kan dari sini kan, dari A ini kan semakin lama semakin naik, jadi setiap kita ada kenaikan, jadi kali dalam kurungnya ditambah satu. Nih seperti ini. Untuk bagian B, OVB sama dengan 15 tambah 3 dikali, kita membedakannya sini karena ketinggian naik 1, 2 kali 1,875 dikali 1 hasilnya sama dengan 14,25 T per meter persegi. Untuk yang bagian C, OVC sama dengan 15 tambah 8 tambah 3 dikurang 3 kali 1,875 tutup kurung kali 1 hasil sama dengan 12,375 T per meter persegi. Untuk bagian D nya, untuk garis di D, rumusnya adalah OVD sama dengan 15 tambah 3 dikurang buka kurung 4 kali 1,875 tutup kurung dikali 1 hasilnya sama dengan 10,5 T per M persegi. Untuk di bagian E, kita menggunakan rumus OVE sama dengan buka kurung 15 tambah 3 dikurang buka kurung 5 kali 1,875 tutup kurung kali 1 hasilnya sebesar 8,625 T per meter persegi. Untuk bagian F, kita menggunakan rumus OVF sama dengan 15 tambah 8 15 tambah 3 dikurang 6 dikali 1,875 tutup kurung dikali 1 hasilnya sebesar 6,75 T per meter persegi. Untuk bagian G, rumusnya adalah OVG sama dengan buka kurung 15 tambah 3 dikurang buka kurung 7 kali 1,875 tutup kurung dikali 1 hasilnya sebesar 4,875. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selamat sore bagi kita semuanya.